Ayu Lestari tidak pernah menyangka bahwa satu kesalahpahaman akan mengubah seluruh hidupnya. Di tengah keramaian Jakarta, ia menuduh seorang pria asing sebagai orang berbahaya, tanpa tahu bahwa pria dingin itu adalah Raka Adinata, pewaris kaya yang menyimpan luka masa lalu dan hidup sendirian di sebuah rumah besar yang sunyi. Nasib mempertemukan mereka lagi ketika Ayu menyelamatkan seorang perempuan tua dan mendapat tempat tinggal gratis. Namun, saat tiba di rumah barunya, ia terkejut karena pemilik rumah itu adalah pria yang baru saja ia permalukan. Raka membenci keramaian, musik, dan hujan. Ayu justru membawa tawa, masakan hangat, dan kehidupan ke dalam rumahnya. Sedikit demi sedikit, hati Raka yang lama tertutup mulai terbuka. Tetapi ketika cinta akhirnya tumbuh, Ayu harus menghadapi kenyataan pahit. Bisakah seorang gadis sederhana dari Bantul benar-benar memiliki tempat di dunia seorang pria seperti Raka? Atau justru untuk mencintainya, Ayu harus terlebih dahulu pergi dan menemukan dirinya sendiri? Ayu Lestari selalu percaya bahwa hidup di desa mengajarkan dua hal: bersyukur atas sedikit yang dimiliki, dan tetap berdiri ketika hidup berkali-kali mencoba menjatuhkanmu. Ia lahir di sebuah desa kecil di pinggiran Bantul, tidak jauh dari Yogyakarta. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu, ibunya Busri berjualan nasi sayur dan gorengan di warung kecil depan rumah. Ayu adalah anak sulung. Adiknya Bayu masih duduk di kelas terakhir sekolah menengah dan bermimpi kuliah. Ayu sendiri dulu ingin mempelajari batik, pewarna alami, dan cara merawat kain-kain lama yang menyimpan cerita banyak generasi. Namun setelah ayahnya meninggal, mimpi itu disimpan rapi seperti kain berharga di dasar lemari. 2 tahun lalu, Ayu merantau ke Jakarta. "Kalau aku tetap di sini, kita akan terus menghitung uang receh sebelum membeli beras," katanya kepada ibunya. Busri menangis, tetapi tidak melarang. Ia tahu anak sulungnya pergi bukan karena tidak mencintai rumah, melainkan karena terlalu mencintainya. Di Jakarta, Ayu bekerja sebagai pramuniaga di butik batik premium dan perhiasan tradisional di sebuah pusat perbelanjaan besar. Toko itu menjual kain dari Pekalongan, Solo, dan Lasem, juga bros perak dan kalung bermotif Nusantara. Ayu pandai melayani karena ia sungguh-sungguh mendengarkan pelanggan. Temannya Nisa sering berkata, Ayu punya bakat membuat orang merasa nyaman. "Kalau aku jadi pelanggan, dompetku bisa kosong karena omonganmu," gurau Nisa saat makan siang. Ayu tertawa. "Namanya pelayanan dari hati." "Pelayanan dari hati? Kirim uang ke rumah dari dompet sendiri." Kenyataannya memang begitu. Setiap bulan, sebagian besar gajinya dikirim ke Bantul. Ia hanya menyisakan cukup uang untuk sewa kos, transportasi, makan sederhana, dan kebutuhan sehari-hari. Jika ada sisa, ia simpan untuk biaya sekolah Bayu. Sore itu, setelah jam kerja selesai, Ayu keluar dari mall sambil membaca pesan ibunya. "Jangan lupa makan, jangan cuma minum kopi lagi." Ia baru hendak membalas ketika mendengar suara perempuan. "Mbak, tolong saya." Ayu menoleh. Seorang perempuan muda berdiri beberapa meter darinya. Wajahnya pucat dan tangannya gemetar. Ia berkali-kali melihat ke belakang. "Ada apa, Mbak?" "Dia mengikuti saya," bisik perempuan itu. "Saya takut." Ayu mengikuti arah tatapannya. Di dekat tiang lampu, berdiri seorang pria berpakaian gelap. Ia mengenakan topi, masker, dan kacamata hitam meskipun hari hampir malam. "Yang di sana?" Perempuan itu mengangguk cepat. Ayu merasakan darahnya naik ke kepala. Ia hanya melihat seorang perempuan ketakutan dan seorang pria yang berdiri tidak jauh dari sana. "Biar saya bicara." Ayu melangkah cepat ke arah pria itu. "Permisi." Pria itu menoleh. "Saya tidak tahu masalah kalian apa, tapi dia sudah bilang dia takut. Tolong jangan ikuti dia lagi." Pria itu diam. "Pak, saya bicara sama Anda." Pria itu perlahan melepas kacamata hitamnya. Ayu terdiam sesaat.
Wajahnya jauh lebih muda daripada yang Ayu bayangkan. Mungkin awal 30-an. Tatapannya tajam dan lelah. Ada bekas luka tipis di dekat pelipis kiri. Ia bukan tipe pria yang mudah dilupakan. Apa? Tanyanya datar. Ayu segera mengingat tujuan awalnya. Jangan pura-pura tidak tahu. Perempuan itu takut karena Anda mengikuti dia. Pria itu melihat ke arah perempuan tadi. Saya bahkan tidak mengenalnya. Semua orang bisa bilang begitu. Kening pria itu berkerut. Kalau dia bilang tidak nyaman, seharusnya Anda mundur. Sesederhana itu. Dan kalau saya memang tidak melakukan apa-apa? Sebelum Ayu menjawab, perempuan tadi berteriak. Jangan biarkan dia membawa saya pergi. Beberapa orang mulai memperhatikan. Namun tiba-tiba, seorang perempuan parubaya berseragam medis datang berlari bersama petugas keamanan. Rina! Perempuan yang ketakutan itu membeku. Rina, kami mencarimu sejak tadi. Ayo kembali, obatmu belum diminum. Petugas keamanan menjelaskan bahwa Rina adalah pasien dari pusat pemulihan psikologis dekat sana. Ia keluar tanpa sepengetahuan staf saat mengikuti kegiatan luar ruangan. Perempuan berseragam medis menoleh kepada Ayu dan pria itu. Mohon maaf, kadang-kadang Rina mengalami ketakutan yang terasa sangat nyata baginya. Dia merasa ada orang yang mengejar, padahal sebenarnya tidak. Dunia Ayu seperti berhenti. Ia perlahan menoleh kepada pria di depannya. Pria itu masih diam. Ayu ingin menghilang. Kalau bisa, ia ingin berubah menjadi asap sate dari warung pinggir jalan dan terbawa angin. Jadi, katanya pelan, Anda benar-benar tidak mengenalnya. Pria itu mengangkat satu alis. Menurut Anda? Ayu menelan ludah. Baiklah, saya mungkin sedikit salah paham. Sedikit? Ya, mungkin agak banyak. Pria itu menyilangkan tangan. Ayu tersenyum kaku. Yang penting sekarang sudah jelas kan? Belum. Belum. Anda tadi hampir memanggil keamanan. Ayu buru-buru menyimpan telepon genggamnya. Itu refleks. Dan Anda menuduh saya di depan umum. Ayu menarik napas. Baik, saya minta maaf. Sungguh, saya terlalu cepat menyimpulkan. Pria itu tetap menatapnya. Tapi saya juga tidak menyesal menolong orang yang terlihat ketakutan, tambah Ayu. Untuk pertama kalinya, ekspresi pria itu berubah sedikit. Nama Anda siapa? Tanyanya. Ayu curiga. Untuk apa? Supaya saya tahu nama orang yang menuduh saya. Ayu mengatupkan bibir. Tidak perlu. Ia berbalik dan berjalan cepat. Setelah beberapa langkah, ia mendengar pria itu berkata, Anda belum meminta maaf dengan benar. Ayu tidak menoleh. Saya sudah bilang. Sepanjang perjalanan menuju kos, Ayu terus mengomel kepada dirinya sendiri. Kenapa ia tidak berpikir dulu? Kenapa ia selalu merasa harus ikut campur? Namun, rasa malu itu segera kalah oleh masalah yang lebih nyata. Di depan kamar kosnya, Bu Yati sudah menunggu. Ayu, kita perlu bicara. Mereka duduk di bangku dekat dapur bersama. Nah, Ibu tahu kamu anak baik, tapi uang sewa 2 bulan belum lunas. Ayu menunduk. Saya tahu, Bu. Saya minta waktu sampai gajian berikutnya. Bu Yati menghela napas. Kebutuhan rumah juga jalan. Air, listrik, perbaikan atap. Ada orang lain yang mau masuk dan bisa bayar langsung. Ayu mengerti. Kapan saya harus keluar? Besok siang paling lambat. Ayu mengangguk. Malam itu, ia melipat pakaian dan memasukkannya ke 2 koper. Barangnya tidak banyak, beberapa baju kerja, 2 kain batik pemberian ibu, buku catatan lama, sandal, dan kotak kecil berisi foto ayahnya. Nisa menawarkan agar Ayu menginap beberapa malam di rumah kontrakannya. Ayu setuju. Pagi berikutnya,
Ia tetap bekerja seperti biasa, seolah hidupnya sedang baik-baik saja. Ketika jam kerja selesai, langit pecah. Hujan turun deras. Ayu berdiri di bawah kanopi sambil menunggu hujan sedikit reda. Tiba-tiba, ia melihat seorang perempuan tua berjalan sendirian dekat tepi jalan. Perempuan itu mengenakan kebaya sederhana warna biru muda dengan kain batik gelap. Payungnya nyaris terbalik oleh angin, langkahnya tidak stabil. "Bu!" teriak Ayu. Perempuan tua itu berhenti. Sebuah motor melintas cepat, memercikkan air. Perempuan itu terkejut, mundur, lalu memegang dadanya. Ayu langsung berlari menembus hujan. "Ibu!" Perempuan tua itu roboh sebelum mencapai trotoar. Ayu menangkap bahunya dan membantu membaringkannya di tempat aman. "Bu, dengar saya?" Tidak ada jawaban. Ayu meminta bantuan petugas keamanan, memanggil kendaraan, lalu ikut membawa perempuan itu ke klinik terdekat. Hampir 1 jam kemudian, dokter mengatakan bahwa perempuan tua itu hanya mengalami kelelahan dan penurunan tekanan darah. Tidak ada cedera serius. Ketika Ayu masuk ke ruang pemeriksaan, perempuan itu sudah sadar. "Anak muda," katanya pelan. Ayu mendekat. "Ibu bagaimana?" "Lebih baik." "Syukurlah." Perempuan itu menatap pakaian Ayu yang masih lembab. "Kamu ikut dari tadi." Ayu mengangguk. "Saya takut terjadi apa-apa." "Padahal kamu tidak kenal saya." Ayu tersenyum kecil. "Kalau menolong harus kenal dulu, nanti keburu terlambat, Bu." Perempuan itu tertawa pelan. "Namamu siapa?" "Ayu Lestari." "Saya Ratih." Setelah beberapa saat, Bu Ratih bertanya mengapa Ayu membawa 2 koper besar. Ayu sempat ragu, tetapi menjawab jujur. "Saya baru pindah dari kos." "Pindah kemana?" "Untuk sementara ke rumah teman." "Untuk sementara?" Ayu tersenyum canggung. "Sebenarnya saya belum punya tempat tetap." Bu Ratih menatapnya cukup lama. "Anak rantau?" "Iya." "Dari mana?" "Bantul." Wajah Bu Ratih langsung cerah. "Pantas logatmu kadang masih terasa Jawa." Ayu tertawa. Bu Ratih lalu meminta tasnya. Dari dalam, ia mengambil buku kecil dan pena. "Ayu, saya punya sebuah rumah." Ayu mengira ia salah dengar. "Rumah?" "Rumah keluarga. Besar, terlalu besar malah. Kamu bisa tinggal di sana untuk sementara." Ayu langsung menggeleng. "Tidak, Bu. Saya tidak bisa menerima begitu saja." "Kenapa?" "Karena kita baru kenal. Tadi kamu bilang kalau menolong tidak harus kenal dulu." Ayu terdiam. Bu Ratih tersenyum puas, seperti baru memenangkan perdebatan. Ia menulis sebuah alamat di kertas. "Datanglah ke sini besok." Ayu melihat alamat itu, sebuah kawasan lama di bagian selatan Jakarta. "Siapa yang tinggal di sana?" "Cucu saya." Ayu semakin ragu. "Cucu ibu tahu?" "Belum." "Bu," Bu Ratih tertawa. "Tenang, saya akan bicara dengannya." Ayu menatap kertas di tangannya. "Kalau dia tidak setuju?" Bu Ratih membuka telepon genggamnya. "Sini, kita foto bersama." "Hah?" "Supaya kalau dia keras kepala, kamu tunjukkan foto ini." Akhirnya mereka berfoto bersama. Ayu masih dengan rambut sedikit basah dan wajah kelelahan, sedangkan Bu Ratih tersenyum lebar. Sebelum pulang, Bu Ratih memegang tangan Ayu. Rumah itu terlalu lama sunyi. Ayu menatapnya. "Saya rasa kedatanganmu bisa membuatnya sedikit berbeda." Ayu tidak tahu apa maksud kalimat itu. Ia juga tidak tahu bahwa alamat itu akan membawanya kembali kepada pria yang baru kemarin ia tuduh sebagai penguntit. Dan pria itu bernama Raka Adinata. Malam itu, di rumah Nisa, Ayu hampir tidak bisa tidur. Ia membaca alamat pemberian Bu Ratih berkali-kali. Pergi atau tidak? Akhirnya ia menarik napas panjang. Daripada terus merepotkan Nisa, lebih baik coba dulu.
Keesokan sore, setelah jam kerja selesai, Ayu membawa 2 kopernya menuju alamat itu. Perjalanan hampir 1 jam. Ketika mobil daring berhenti, Ayu menatap keluar jendela dan langsung terdiam. Di hadapannya berdiri sebuah rumah besar bergaya kolonial, tersembunyi di balik pagar tinggi dan pohon-pohon tua. Cat putihnya masih bagus, tetapi suasananya aneh. Terlalu tenang, terlalu sunyi. Ayu turun bersama kedua kopernya. Allah, gumamnya. Ia melihat lagi alamat di kertas. Benar, ini tempatnya. Ayu baru hendak menekan bel ketika terdengar gonggongan keras dari balik pagar. Seekor anjing besar muncul. Ayu membeku. Anjing itu mendekap. "Anjing baik," katanya pelan. "Kita bisa bicara baik-baik." Anjing itu menggonggong lagi. Ayu mundur. "Jangan salah paham, saya tamu." Anjing itu semakin dekat. Ayu langsung berlari. Ia melepaskan sandal dan memanjat tembok rendah di samping pohon besar. "Kenapa hidupku begini?" keluhnya sambil berpegangan erat. Anjing itu berdiri di bawah dan menggonggong. Kemudian terdengar suara pria dari arah rumah. "Bimo!" Anjing itu langsung diam. Ayu menoleh. Seorang pria berjalan mendekat. Namun Ayu langsung mengenalinya. Matanya melebar. Pria itu juga berhenti ketika melihat Ayu bertengger di atas tembok. Beberapa detik, tidak ada yang bicara. Lalu Ayu menunjuk ke arahnya dengan wajah tidak percaya. "Kamu?" Raka Adinata menatap 2 koper di dekat pagar, lalu kembali menatap Ayu. "Kamu sedang apa di atas sana?" Ayu menelan ludah. Kemudian ia melihat rumah besar di belakang Raka. Jantungnya seperti jatuh. "Jangan bilang," katanya perlahan. Raka menyipitkan mata. Ayu melanjutkan. "Kamu tinggal di rumah ini?" "Ya." Wajah Ayu langsung pucat. Di saat itulah ia sadar bahwa masalah hidupnya baru saja menjadi jauh lebih rumit. Ayu masih berdiri di atas tembok rendah dengan 1 sandal di tangan dan rambut berantakan karena angin. Di bawahnya, Bimo, anjing besar berwarna coklat keemasan, kini duduk tenang di dekat kaki Raka seolah tidak pernah mengejarnya. Raka menatap Ayu cukup lama. "Turun dulu." Ayu menggeleng cepat. "Tidak." "Kenapa?" "Anjingmu masih di situ." "Bimo tidak akan menggigit." "Semua pemilik anjing selalu bilang begitu." Raka menghela napas, lalu menepuk kepala Bimo. "Masuk." Anjing itu menurut dan berlari menuju rumah. Ayu baru berani turun. Begitu kakinya menyentuh tanah, ia buru-buru memakai sandal dan merapikan baju. Rasa malu karena kejadian kemarin belum hilang, dan sekarang ia dipergoki memanjat tembok rumah pria yang pernah dituduhnya sebagai penguntit. Raka menunjuk 2 koper di dekat pagar. "Apa maksudnya ini?" Ayu mengambil telepon genggamnya. "Aku bisa menjelaskan. Bu Ratih yang menyuruhku datang." Wajah Raka berubah. "Kamu kenal nenek saya?" Ayu mengangguk. "Kemarin aku menolong beliau saat pingsan di pinggir jalan. Aku antar ke klinik. Setelah tahu aku sedang mencari tempat tinggal, beliau memberikan alamat ini." Raka masih menatapnya curiga. Ayu segera menunjukkan foto mereka berdua. "Lihat, ini buktinya. Kalau masih tidak percaya, telepon saja." Raka benar-benar menelpon. Ia berjalan beberapa langkah menjauh, tetapi Ayu tetap bisa mendengar sebagian percakapan. "Nenek, sebenarnya apa yang nenek lakukan?" Hening. "Tidak, ini bukan soal saya berterima kasih atau tidak." Hening lagi. "Nenek tidak bisa menyuruh orang asing tinggal di rumah saya." Beberapa saat kemudian, Raka menutup telepon dan memijat pelipisnya. "Nenek saya bilang kamu boleh tinggal sementara." Wajah Ayu langsung cerah. "Benarkah?" "Sementara." Ya, aku mengerti." Dan ada aturan. Ayu mengambil kedua kopernya.
Aturan apapun tidak masalah, selama bukan bayar sewa seperti apartemen mewah. Raka berbalik. Ayo. Ayu mengikutinya melewati halaman luas dengan pohon mangga tua, kamboja putih, dan kolam kecil yang lama tidak dirawat. Rumah itu begitu sunyi hingga hanya langkah mereka yang terdengar. Ayu berhenti. Rumahmu seperti museum yang tutup. Raka menoleh. Itu pujian atau kritik? Pengamatan. Lebih baik simpan pengamatanmu. Raka membuka pintu utama. Ayu melangkah masuk dan langsung terdiam. Ruang dalam rumah itu sangat besar, tetapi hampir kosong. Tidak ada sofa besar, televisi, atau foto keluarga. Hanya meja kayu panjang, 2 kursi, dan lemari tua. Tirai tebal menutup hampir semua jendela. Ya ampun, gumam Ayu. Ada masalah? Tidak. Aku cuma belum pernah melihat rumah sebesar ini dengan barang sesedikit ini. Kalau tidak suka, pintunya masih di belakangmu. Ayu langsung tersenyum manis. Siapa bilang tidak suka? Sangat luas, banyak udara. Raka berjalan menuju tangga. Kamar tamu di lantai 2. Ayu mengangkat kedua koper dan berusaha mengikuti. Salah satu rodanya tersangkut. Sebentar, Raka. Ia berhenti dan menoleh. Ayu menunjuk koper besar. Bisa bantu? Bisa. Ayu menunggu, namun Raka tidak bergerak. Lalu? Kamu bertanya, apakah saya bisa? Jawabannya, bisa. Ayu menatapnya tidak percaya. Kamu ternyata tidak hanya dingin, tapi juga menyebalkan. Raka turun lagi, mengambil koper paling besar tanpa sepatah kata, lalu membawanya ke atas. Raka menunjukkan kamar di ujung lorong. Kamu bisa tinggal di sini. Ayu membuka pintu. Kamarnya sederhana tetapi nyaman. Ada tempat tidur kayu, lemari, meja kecil, jendela menghadap taman, dan kamar mandi. Raka meletakkan koper. Aturannya sederhana. Jangan masuk ke kamar saya. Jangan membawa orang tanpa izin. Jangan memindahkan barang. Dan jangan menyalakan musik keras. Ayu berhenti. Kenapa? Karena saya tidak suka. Musik apapun. Musik apapun. Ayu menatapnya sebentar, lalu mengangguk. Raka berbalik hendak pergi. Raka? Ia berhenti. Terima kasih. Kali ini suara Ayu lebih lembut. Raka tidak menoleh. Terima kasih kepada nenek. Lalu ia pergi. Malamnya, perut Ayu mulai berbunyi. Ia turun dan mencari dapur. Setelah melewati 2 ruangan kosong, ia menemukan ruangan luas dengan lemari yang hampir tidak digunakan. Ayu membuka kulkas. Isinya hanya air mineral, telur, beberapa apel, susu, dan 2 kotak makanan pesan antar. Ia menggeleng. Orang kaya ternyata bisa kelaparan juga. Ia menemukan nasi sisa, telur, cabai, bawang merah, dan kecap manis. Tidak lama kemudian, aroma nasi goreng memenuhi rumah. Raka muncul di pintu. Apa yang kamu lakukan? Ayu menoleh sambil memegang spatula. Memasak. Saya bisa lihat. Lalu kenapa tanya? Raka menatap Wajan. Itu nasi saya. Sekarang sudah jadi nasi goreng kita. Saya tidak bilang mau makan. Tidak masalah. Aku lapar. Ayu menyendok nasi goreng ke 2 piring. Makan sedikit. Tidak. Kalau tidak enak, kamu boleh berhenti. Raka akhirnya duduk, mungkin karena malas berdebat. Beberapa menit mereka makan tanpa bicara. Aneh, tetapi rumah yang tadi dingin terasa sedikit lebih hangat hanya karena bunyi sendok, aroma nasi goreng, dan lampu dapur yang menyala. Pagi berikutnya, Ayu terbangun oleh suara burung. Dari jendela, ia melihat Raka memberi makan Bimo di dekat pohon mangga. Ia turun. Pagi. Raka menoleh. Apa kamu selalu bangun sepagi ini? Tidak. Lalu? Bimo berisik. Bimo menggonggong seolah protes. Ayu tertawa.
Ia mendekat tetapi berhenti ketika anjing itu menatapnya. "Dia tidak akan menggigit," kata Raka. "Kemarin kamu juga bilang begitu." "Dan dia memang tidak menggigit." "Karena aku lebih cepat memanjat." Raka seperti menahan senyum. Ayu menunjuknya. "Tadi kamu hampir tertawa." "Tidak." "Aku lihat." "Tidak." "Baik, tidak." Sejak hari itu, ritme rumah mulai berubah. Ayu bekerja dari pagi sampai sore. Sepulang kerja, ia membeli sayur, tahu, tempe, ikan, atau ayam dari pasar kecil. Kadang ia membuat sayur asem, soto ayam, tumis kangkung, atau tempe orek. Raka selalu mengatakan tidak lapar. Tetapi, setiap kali Ayu meninggalkan satu porsi, piring itu selalu kosong. Beberapa hari kemudian, Ayu mulai menyadari sesuatu. Raka hampir tidak pernah keluar. Setiap pagi, seorang pria bernama Pak Hendra datang membawa dokumen. Kadang ada beberapa orang berpakaian rapi yang rapat dengannya. Lalu, rumah kembali sunyi. Jika harus keluar, Raka selalu memakai topi dan masker. Suatu malam, Ayu bertanya, "Kamu sakit?" Raka menatapnya. "Tidak." "Lalu kenapa selalu pakai masker kalau keluar?" "Karena saya mau." "Jawabanmu selalu begitu." Berhenti bertanya. Ayu mendecak. "Baik." Malam itu hujan turun sangat deras. Ayu sedang mengirim pesan kepada ibunya ketika petir menyambar dan lampu berkedip. Ia mendengar sesuatu jatuh dari arah lorong. "Raka?" Tidak ada jawaban. Ia mengikuti suara dan menemukan pintu sebuah ruangan setengah terbuka. Raka duduk di lantai, bersandar pada dinding. Napasnya cepat, wajahnya pucat, kedua tangannya gemetar. Ayu terkejut. "Raka?" "Pergi." Ia tidak bergerak. "Pergi, Ayu." Petir kembali menyambar. Raka memejamkan mata seolah suara itu menembus tubuhnya. Ayu mengerti bahwa ini bukan sekedar takut pada hujan. Ia tidak mendekat. Ia duduk di lantai beberapa langkah darinya. "Aku di sini." "Saya tidak butuh siapapun." "Tidak apa-apa." "Pergi." "Kalau kamu benar-benar mau aku pergi, bilang lagi setelah napasmu tenang." Raka membuka mata dan menatapnya marah. Ayu tetap duduk. Ia tidak menyuruh Raka melakukan apapun. Ia hanya menarik napas perlahan dan mengembuskannya. Beberapa kali. Tanpa sadar, Raka mulai mengikuti ritmenya. Ayu tidak bertanya. Ia tidak menyentuhnya. Ia hanya duduk sampai gemetar di tangan Raka berkurang. Setelah beberapa menit, Raka berdiri. "Jangan ceritakan ini kepada siapapun." "Aku tidak akan." "Dan jangan pernah masuk ke ruangan ini lagi." Ayu melihat ke dalam. Di sudut, ada benda besar tertutup kain putih. Bentuknya seperti piano. Sebelum ia sempat bertanya, Raka menutup pintu. Beberapa hari kemudian, seorang perempuan tua datang membawa singkong rebus dan kue lapis. Namanya Bu Marni. Begitu melihat Raka, matanya langsung berkaca-kaca. "Mas Raka." Raka tampak kaku. "Bu Marni." Perempuan itu pernah bekerja di rumah tersebut sejak Raka kecil. Setelah kesehatannya menurun, ia pindah ke rumah anaknya di Bogor, tetapi kadang datang berkunjung. Bu Marni menatap Ayu. "Ini siapa?" Ayu hendak menjawab, tetapi Bimo lebih dulu berlari dan duduk di samping kakinya. Bu Marni tersenyum lebar. "Wah, Bimo saja sudah suka." Raka menghela napas. Dia tinggal sementara. "Nama saya Ayu, Bu." "Cantik namanya, cocok dengan orangnya." Ayu tertawa. Tak lama kemudian mereka duduk di dapur. Ayu menyeduh teh dan menghidangkan kue lapis. Ketika Raka pergi menerima telepon, Bu Marni menatap Ayu. "Terima kasih." Ayu bingung. "Untuk apa?" Sudah lama rumah ini tidak berbau masakan. Sudah lama juga jendelanya tidak dibuka.
Bu Marni menatap taman. Dulu rumah ini ramai. Ada suara piano hampir setiap sore. Ayu langsung teringat ruangan malam itu. Raka bisa main piano? Bu Marni mengangguk. Dulu sangat suka. Sekarang? Wajah perempuan tua itu berubah sendu. Sejak kecelakaan itu, tidak pernah lagi. Ayu menahan napas. Kecelakaan? Bu Marni ragu, lalu berkata pelan. Waktu Mas Raka berumur 22 tahun, dia pergi ke Bali bersama keluarganya. Dalam perjalanan dari Ubud menuju daerah utara, hujan sangat deras. Ada longsor kecil dari sisi bukit. Mobil mereka kecelakaan. Ia menunduk. Adik perempuannya meninggal. Ayu merasakan dadanya berat. Raka yang menyetir? Iya. Apakah itu salahnya? Tidak. Jawab Bu Marni tegas. Polisi bilang bukan. Semua orang bilang bukan. Tapi Mas Raka tidak pernah percaya. Kini Ayu teringat tirai tertutup, ruangan sunyi, dan napas Raka saat petir menyambar. Kenapa piano? Itu kesukaan adiknya. Mereka sering bermain bersama. Tiba-tiba terdengar langkah kaki. Raka berdiri di ambang pintu. Tatapannya dingin. Bu Marni? Perempuan tua itu langsung diam. Saya rasa cukup. Setelah Bu Marni pulang, Ayu menemukan Raka berdiri di taman belakang. Ia ragu sebelum mendekat. Aku tidak akan bilang aku mengerti. Bagus, karena aku memang tidak mungkin mengerti sepenuhnya. Hening. Tapi aku tahu satu hal. Raka menoleh. Kamu masih hidup. Wajahnya mengeras. Jangan. Aku tidak menyuruhmu melupakan siapapun. Cukup. Aku cuma bilang kamu masih hidup. Raka menatapnya tajam. Dan menurutmu itu mudah? Ayu menggeleng. Tidak. Jadi jangan bicara seolah semuanya bisa selesai dengan membuka jendela dan memasak nasi goreng. Ayu terdiam. Raka berbalik dan masuk. Malam itu mereka tidak makan bersama. Ayu merasa bersalah. Mungkin ia sudah melewati batas. Keesokan hari, sebelum berangkat kerja, ia meninggalkan kertas di meja. Maaf, aku terlalu banyak bicara. Aku akan belajar diam pada saat yang tepat. Di bawahnya, ia menggambar wajah kecil dengan mulut tertutup resleting. Sore harinya, kertas itu masih di sana, namun di sampingnya ada sepiring martabak manis yang sudah dipotong. Tidak ada pesan. Ayu tersenyum. Di tengah tangga, ia berpapasan dengan Raka. Ayu mengangkat satu potong martabak. Ini bentuk permintaan maaf. Bukan. Terima kasih tetap. Raka hendak lewat. Ayu berkata pelan. Aku tidak akan memaksa kamu cerita. Raka berhenti sebentar. Bagus. Lalu ia turun. Ayu menatap punggungnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat pria dingin atau kaya. Ia melihat seseorang yang hidup terlalu lama dengan beban yang tidak pernah benar-benar ia letakkan. Malam itu, Ayu membuat satu janji kepada dirinya sendiri. Ia tidak akan memaksa Raka keluar dari kegelapan. Tetapi selama ia masih tinggal di rumah itu, ia akan meninggalkan cukup banyak cahaya agar Raka tahu jalan keluar selalu ada. Pagi berikutnya, Ayu bangun lebih awal daripada biasanya. Langit Jakarta masih berwarna kelabu, dan dari jendela kamarnya, ia bisa melihat daun-daun Kamboja bergerak pelan tertiup angin. Ia turun ke dapur dan menemukan Raka sudah duduk di meja dengan secangkir kopi hitam. Tumben, kata Ayu sambil membuka kulkas. Raka mengangkat pandangan. Apa? Biasanya jam segini kamu masih menghilang entah di mana. Saya ada di rumah saya sendiri. Justru itu, rumahmu besar sekali. Kamu bisa hilang di dalamnya. Raka menghela napas pendek, lalu kembali melihat layar tabletnya. Ayu mengeluarkan telur, daun bawang, dan sisa nasi. Hari ini aku libur. Aku mau ke pasar pagi. Silakan. Kamu ikut. Raka berhenti menyentuh layar. Saya tidak bilang akan ikut.
Aku butuh bantuan membawa belanjaan. Ada layanan antar. Tidak sama. Kenapa harus saya? Karena Bimo tidak bisa naik ojek. Raka memejamkan mata beberapa detik, seolah sedang meminta kesabaran kepada langit. Setengah jam kemudian, Ayu berdiri di depan pintu dengan tas kain besar di bahu. Raka muncul memakai kaos gelap, celana panjang sederhana, topi, dan masker. Pasar pagi itu penuh suara. Pedagang memanggil pembeli, aroma rempah bercampur dengan bau ikan segar, dan suara motor sesekali terdengar dari jalan sempit di depan pasar. Ayu berjalan dari satu lapak ke lapak lain, menawar cabai, memilih tahu, dan bercanda dengan pedagang sayur yang sudah mengenalnya. Raka mengikuti beberapa langkah di belakang dengan 2 tas belanja. Ia memperhatikan Ayu membantu seorang ibu tua mengambil jeruk yang jatuh tanpa diminta. Gadis itu selalu seperti itu. Sulit diam ketika melihat orang lain membutuhkan bantuan. Setelah hampir 1 jam, mereka berhenti di warung bubur ayam. Saya tidak lapar, kata Raka. Katamu dulu juga begitu soal nasi goreng. Raka akhirnya duduk. 2 mangkuk bubur datang dengan cakwe, bawang goreng, seledri, dan kerupuk. Ayu langsung makan, sementara Raka masih memandangi mangkuknya. Di meja sebelah, 2 perempuan muda beberapa kali melirik ke arah Raka. Salah satunya berbisik, dan temannya tertawa. Ayu melihat bahu Raka menegang. "Raka?" Ia tidak menjawab. "Lihat aku saja." Tatapan mereka bertemu. Ayu melanjutkan makan seolah tidak terjadi apa-apa. Beberapa saat kemudian, Raka perlahan mengangkat sendok lagi. Ketika mereka pulang, Ayu mengambil salah satu tas dari tangannya. "Terima kasih sudah ikut. Saya hanya membawa belanjaan." "Itu tetap kemajuan." Hari-hari berikutnya, Ayu mulai mengajak Raka keluar dengan alasan kecil. Kadang membeli roti, kadang mencari tanaman untuk taman, kadang hanya berjalan bersama Bimo di sekitar kompleks. Raka sering menolak, Ayu lebih sering tidak peduli. Beberapa hari kemudian, Ayu menerima undangan dari ketua RT untuk acara malam kebersamaan warga. Akan ada makanan bersama, permainan anak-anak, dan pertunjukan musik kecil. Ia masuk ke ruang kerja Raka. "Kamu ikut?" "Tidak. Aku bahkan belum bilang kemana." Jawabannya tetap tidak. "Acara warga?" "Tidak." "Ada sate?" "Tidak." "Ada es cendol?" "Tidak." Ayu menaruh undangan di meja. Bu Ratih juga akan datang. Raka akhirnya mengangkat kepala. Malam itu, lapangan kecil dekat kompleks dipenuhi lampu gantung. Anak-anak berlarian membawa balon. Para ibu menata nasi liwet, sate ayam, bakwan, lemper, dan jajanan pasar di meja panjang. Bu Ratih langsung menyambut mereka. "Nah, akhirnya cucu saya keluar rumah juga." Raka mencium tangan neneknya. Ayu tersenyum. Sulit sekali mengajaknya. Dari kecil memang keras kepala. "Nenek." Bu Ratih tertawa. Ayu cepat berbaur dan membantu membagikan makanan. Raka duduk agak jauh, sampai seorang anak laki-laki mendatanginya. "Om, bisa main bola?" "Sedikit." "Bantu tim kami." Raka hendak menolak, tetapi anak itu sudah menarik tangannya. Beberapa menit kemudian, ia berdiri di lapangan kecil bersama anak-anak. Awalnya gerakannya kaku. Lama-lama, wajahnya berubah. Saat seorang anak gagal menendang bola dan jatuh sendiri, Raka tertawa. Ayu memperhatikannya dari kejauhan. Bu Ratih berdiri di sampingnya. Sudah lama saya tidak lihat dia seperti itu. Matanya terlihat basah. "Terima kasih, Ayu." "Saya tidak melakukan apa-apa, Bu." Kadang kehadiran seseorang saja sudah bisa mengubah udara di sebuah rumah. Di akhir acara, panitia kebingungan karena pemain keyboard yang dijadwalkan tampil tidak bisa datang. Seorang bapak tua tiba-tiba berkata, "Mas Raka dulu bisa main piano, kan?" Wajah Raka langsung berubah. "Tidak," jawabnya pendek. "Tapi dulu..." "Sudah lama tidak." Tak ada yang memaksa. Sepanjang perjalanan pulang,
Ayu juga tidak bertanya. Malam itu, hujan turun tipis. Ayu sedang membaca buku ketika mendengar satu nada, lalu satu nada lagi. Ia keluar perlahan. Suara itu berasal dari ruangan yang pernah dilarang Raka masuki. Pintunya terbuka sedikit. Di dalam, kain putih yang selama ini menutupi benda besar sudah tergeletak di lantai. Sebuah piano tua terlihat. Raka duduk di depannya. Jarinya bergerak pelan, memainkan melodi sederhana dan sedih. Ayu tidak tahu lagu itu, tetapi ia tahu lagu itu membawa sesuatu yang sangat dalam. Beberapa menit kemudian, Raka berhenti. "Sudah berapa lama kamu di sana?" Ayu tersentak. "Baru?" "Bohong." "Sedikit." Ayu masuk beberapa langkah, tetapi tetap menjaga jarak. "Lagu siapa?" "Adik saya suka lagu itu." "Namanya siapa?" Raka menarik napas. "Alina." "Nama yang indah." Raka menyentuh satu tuts. "Dia lebih berisik daripada kamu." Ayu membelalakan mata. "Tidak mungkin." Untuk pertama kalinya, Raka tersenyum tanpa dipaksa. Kecil tetapi nyata. Ayu melihat lesung pipi di pipi kirinya. "Aha." Raka kembali serius. "Apa?" "Kamu punya lesung pipi." "Keluar." Ayu tertawa dan pergi. Sejak malam itu, sesuatu berubah. Raka masih pendiam, tetapi mulai sering duduk di ruang makan saat Ayu memasak. Kadang ia membantu memotong sayur. Kadang mereka berdebat soal jumlah cabai dalam sambal. Suatu sore, Ayu pulang lebih cepat dan menemukan Raka sedang membersihkan piano. "Ini kemajuan besar. Jangan berlebihan. Dulu bahkan pintunya tidak boleh dibuka. Sekarang masih tidak boleh kamu sentuh sembarangan." "Baik, tuan pemilik piano." Beberapa hari kemudian, saat mereka berjalan di sekitar kompleks, sebuah bola basket menggelinding ke arah Raka. Ia menangkapnya. Seorang pemuda berlari mendekat. "Mas, ikut main, kurang satu orang." Raka hendak menolak. Ayu lebih dulu berkata. Dia ikut. "Ayu, kamu bisa kan?" "Sudah lama." "Berarti pernah." Akhirnya Raka masuk ke lapangan. Ayu duduk di bangku tepi. Ketika Raka memasukkan tembakan pertama, ia langsung berdiri. "Bagus!" Beberapa orang menoleh. Raka juga. Ayu mengacungkan 2 jempol. Pertandingan berlangsung semakin seru. Raka ternyata jauh lebih mahir daripada yang Ayu kira. Saat timnya menang, para pemuda menepuk bahunya dan mengajak bermain lagi minggu depan. Raka terlihat terkejut, seolah baru ingat bahwa berada di antara orang lain tidak selalu menakutkan. Hari berikutnya, Ayu bekerja seperti biasa di butik. Nisa datang membawa 2 gelas es kopi. "Aku punya berita." "Kalau gosip, simpan." "Bukan gosip, pemilik grup yang punya mall ini akan datang besok." Ayu tidak terlalu tertarik. "Memangnya kenapa?" Nisa mendekat. "Katanya masih muda dan belum menikah." Ayu memutar mata. "Kamu dapat informasi dari mana?" "Dari Mbak Reni bagian administrasi." "Berarti gosip." Nisa tertawa. Keesokan harinya, suasana mall berbeda. Para karyawan diminta berdiri rapi ketika rombongan pimpinan datang. Nisa sibuk merapikan rambut. "Katanya sebentar lagi." Beberapa menit kemudian, rombongan terlihat dari ujung koridor. Seorang pria berjalan di depan. Ia mengenakan setelan abu-abu gelap. Tidak ada masker, tidak ada topi. Rambutnya tertata rapi. Ayu membeku. Itu Raka. Ia terlihat begitu berbeda, hingga selama beberapa detik, Ayu hampir meragukan matanya sendiri. Raka berjalan dengan tenang di antara para manajer, dan setiap orang di sekitarnya mendengarkan ketika ia berbicara. Raka berhenti di depan butik. Tatapannya langsung menemukan Ayu. "Ayu Lestari," katanya tenang. Ayu masih tidak bisa bicara. Manajer butik tersenyum. "Pak Raka, ini salah satu staf kami."
Nisa menoleh cepat kepada Ayu. "Pak Raka." Ayu tiba-tiba teringat semua hal yang pernah ia katakan. Keluhan tentang manajemen mall, cerita tentang pemilik yang katanya tidak pernah muncul. Bahkan ia pernah berkata bahwa pemilik mall mungkin lebih suka bersembunyi daripada bekerja. Ayu ingin tenggelam ke dalam lantai. Raka menatapnya dengan ekspresi hampir geli. "Bagaimana pekerjaanmu?" "Baik," jawab Ayu akhirnya. "Sangat baik, Pak." Raka mengangkat satu alis mendengar panggilan itu. Setelah rombongan pergi, Nisa langsung menarik Ayu ke sudut. "Kamu kenal dia?" "Sedikit." "Sedikit bagaimana?" Ayu menutup wajah. "Aku tinggal di rumahnya." Nisa hampir menjerit, tetapi Ayu buru-buru menutup mulutnya. "Sst, kamu tinggal serumah dengan pemilik mall? Pelan. Sejak kapan?" "Beberapa minggu." "Dan kamu tidak bilang?" "Aku sendiri baru tahu sekarang." Sepanjang sisa jam kerja, Ayu tidak bisa fokus. Malamnya, ia menemukan Raka duduk santai di ruang makan. Ayu berdiri di depannya dengan kedua tangan di pinggang. "Kamu?" Raka menatapnya. "Saya." "Kamu pemilik mall?" "Sebagian grup milik keluarga." "Kenapa tidak bilang?" "Kamu tidak pernah tanya." Ayu hampir meledak. "Aku bekerja di sana." "Saya tahu." Ayu terdiam. "Kamu tahu sejak awal?" Raka mengangguk. Ayu mengingat semua keluhannya. "Jadi waktu aku bilang pemilik mall suka menghilang?" Saya dengar." "Waktu aku bilang mungkin dia alergi rapat?" "Saya juga dengar." Ayu menutup wajah. "Ya Tuhan." Raka tersenyum. "Jangan tertawa." "Saya tidak tertawa." "Kamu jelas sedang menikmatinya." Sedikit demi sedikit, Ayu menurunkan tangan. "Aku merasa dibodohi." Senyum Raka hilang. "Saya tidak bermaksud begitu." "Lalu apa?" Raka diam. "Aku menceritakan hidupku kepadamu," kata Ayu lebih pelan. "Tentang keluargaku, tentang uang, tentang mimpiku. Tapi kamu tidak pernah bilang siapa dirimu." "Saya tidak tahu bagaimana." "Sesulit apa mengatakan pekerjaanmu?" Raka menatapnya. "Karena semua orang berubah setelah tahu." Ayu terdiam. "Orang-orang melihat nama keluarga saya dulu. Perusahaan, uang. Baru setelah itu mereka melihat saya." Suara Raka tenang, tetapi ada kelelahan di dalamnya. "Bersamamu, untuk pertama kali dalam waktu lama, saya tidak perlu menjadi siapa-siapa." Ayu tidak langsung menjawab. Ia masih marah, tapi ia juga mengerti. "Seharusnya kamu tetap bilang, 'Saya tahu.' Dan jangan pikir satu kalimat sedih bisa membuatku langsung memaafkan." "Baik." Ayu berbalik. "Aku masih kesal." "Baik." "Aku mungkin akan kesal sampai besok." "Baik." Ayu berhenti di tangga. "Jangan jawab baik terus." Raka menahan senyum. Malam itu, Ayu tidur dengan perasaan campur aduk. Ia marah karena Raka menyembunyikan sesuatu yang begitu besar. Tetapi di balik kemarahannya, ada hal lain yang lebih sulit diakui. Ia menyadari bahwa pria itu sudah berubah. Dan lebih buruk lagi, hatinya juga mulai ikut berubah. Pagi berikutnya, Raka mengetuk pintu kamarnya. Ayu membuka dengan wajah masih mengantuk. Raka menyodorkan secangkir kopi susu. "Ini suap?" tanya Ayu. "Permintaan damai." Ayu mengambil cangkir. Belum tentu berhasil. "Tidak apa-apa." Raka hendak pergi. "Raka?" Ia menoleh. "Lain kali, jangan sembunyikan hal penting." Raka mengangguk. "Baik." Ayu langsung memelototinya. Raka tertawa, dan untuk pertama kalinya, Ayu tidak sekadar senang melihatnya tertawa. Ia merasa jantungnya sendiri ikut kehilangan ritme. Itu membuatnya takut, karena mungkin, tanpa ia sadari, batas antara rasa peduli dan rasa cinta sudah mulai menghilang. Sejak pagi, Ayu berusaha bersikap biasa. Namun setiap kali mendengar langkah Raka,
Jantungnya tetap berdebar dengan cara yang membuatnya kesal pada diri sendiri. Setelah kejadian kemarin, ia tahu ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Bukan hanya karena Raka ternyata pemilik grup usaha tempatnya bekerja. Masalahnya jauh lebih sederhana dan lebih berbahaya. Ayu mulai menyukai Raka. Mungkin saat Raka diam-diam membelikan martabak setelah mereka bertengkar. Mungkin saat ia melihat pria itu tertawa bersama anak-anak. Ayu, ia tersentak. Raka berdiri di pintu dapur. Kamu melamun. Tidak. Kamu menuang gula ke tempat garam. Ini karena aku belum sarapan. Raka menahan senyum. Ada roti di meja. Aku tahu. Malam ini saya pulang agak terlambat. Ayu berhenti. Rapat? Ya. Baik. Jawabannya terlalu cepat. Raka seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi telepon genggamnya berdering. Ia keluar. Ayu menatap punggungnya. Kenapa aku harus peduli dia pulang jam berapa? Gumamnya. Bimo memiringkan kepala. Jangan lihat aku begitu. Di tempat kerja, Nisa memandangi Ayu seperti wartawan yang menemukan berita besar. Jadi kamu benar-benar tinggal serumah dengan Pak Raka? Bukan serumah seperti yang ada di pikiranmu. Aku belum bilang apa-apa. Wajahmu sudah bilang semuanya. Nisa mencondongkan badan. Kamu suka dia? Ayu terdiam. Itu hanya 1 detik, tetapi cukup. Mata Nisa membesar. Ya ampun. Diam. Kamu suka dia? Pelan. Ayu menghela napas. Aku cuma takut. Takut apa? Dunia kami berbeda. Nisa terdiam sebentar. Memang berbeda, tapi perasaan tidak pernah bertanya alamat rumah atau jumlah saldo. Ayu menatap temannya. Kamu mendadak bijak. Aku juga terkejut. Sore itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan mall. Seorang perempuan tinggi dan anggun. Cara ia berjalan membuat orang-orang tanpa sadar memberi jalan. Perempuan itu berhenti tepat di depan butik. Permisi. Ayu mendekat. Selamat sore, ada yang bisa saya bantu? Perempuan itu melihat name tag Ayu. Ayu Lestari. Ayu mengangguk. Saya Helena. Ia mengulurkan tangan. Aku teman lama Raka. Nama itu langsung membuat Ayu waspada. Teman. Helena tersenyum. Bisa dibilang begitu. Helena melihat-lihat koleksi batik dan memilih sehelai kain lasem. Lalu ia berkata, Aku dengar kamu tinggal di rumahnya. Ayu tidak suka arah percakapan itu. Bu Rati yang mengizinkan saya tinggal sementara. Tentu, Tante Ratih memang suka menolong orang. Nadanya lembut, tetapi Ayu bisa merasakan sesuatu yang merendahkan. Saya tidak tahu maksud Anda datang ke sini. Aku hanya ingin melihat orang yang belakangan sering disebut Raka. Ayu menatapnya. Disebut bagaimana? Sebagai seseorang yang membuat dia berubah. Helena mendekat sedikit. Raka dulu tidak seperti sekarang. Saya mengenalnya sebelum kecelakaan. Sebelum dia menutup diri. Ayu menahan napas. Kami pernah hampir menikah. Seolah ada sesuatu yang jatuh di dalam dada Ayu. Helena memperhatikan reaksinya. Dia tidak cerita. Ayu menggeleng pelan. Wajar, Raka tidak suka bicara soal masa lalu. Sebelum pergi, Helena berkata, Aku tidak datang untuk mengancammu. Tapi hati-hati. Kadang kita merasa sedang menyelamatkan seseorang, padahal sebenarnya hanya berdiri di tempat yang dulu ditempati orang lain. Setelah Helena pergi, Ayu tidak bisa fokus. Kami pernah hampir menikah. Kalimat itu terus berulang di kepalanya. Malamnya, ia pulang lebih lambat. Raka duduk di ruang tengah membaca dokumen. Kamu terlambat. Ada pekerjaan. Raka menatapnya. Tidak biasanya. Ayu ingin bertanya, siapa Helena?
Kenapa Raka tidak pernah cerita dan apakah ia masih mencintainya? Namun yang keluar hanya, "Aku capek." Ia hendak naik ke kamar. "Ayu?" Ia berhenti. "Besok malam nenek mengadakan makan malam." Helena juga datang. Wajah Raka berubah. "Kamu bertemu dia?" Dia datang ke butik. Raka berdiri. Apa yang dia katakan? "Banyak." "Ayu, tidak penting. Kalau tidak penting, kamu tidak akan seperti ini." Ayu tertawa kecil tanpa rasa lucu. "Seharusnya aku memang tidak peduli. Kita bukan apa-apa." Kalimat itu keluar lebih tajam daripada yang ia inginkan. Raka diam. "Helena dan saya sudah selesai lama sekali," katanya. "Aku tidak bertanya." "Tapi kamu ingin tahu." Ayu menatapnya. "Kenapa kalian tidak jadi menikah?" Raka menarik napas. "Setelah kecelakaan, saya berubah. Helena ingin saya kembali seperti dulu. Saya tidak bisa. Kami sering bertengkar. Akhirnya dia pergi ke luar negeri." Ayu menunduk. "Apakah kamu masih mencintainya?" "Tidak." Jawaban itu datang tanpa ragu. Jantung Ayu berdebar, tetapi ia tetap berkata, "Itu bukan urusanku." Lalu ia naik ke kamar. Keesokan malam, rumah Bu Ratih ramai oleh keluarga dan beberapa tamu dekat. Meja panjang penuh dengan ayam bakar, gurame goreng, urap, sambal, dan aneka kue tradisional. Ayu datang bersama Raka. Ia mengenakan kebaya sederhana warna hijau sage milik Nisa. Ketika turun dari mobil, Raka menatapnya cukup lama. "Apa?" "Tidak apa-apa." "Kamu menatap. Kamu cantik." Ayu membeku. Raka berjalan lebih dulu seolah baru mengatakan sesuatu yang biasa. Di dalam rumah, Bu Ratih memeluk Ayu. "Cantik sekali." "Terima kasih, Bu." Kemudian suara perempuan terdengar dari belakang. "Memang cantik." Ayu menoleh. Helena berdiri di sana dengan kebaya modern warna putih gading. "Sudah lama," katanya kepada Raka. Sepanjang makan malam, Ayu merasa seperti orang asing. Helena dan Raka membicarakan orang-orang yang sama-sama mereka kenal, perusahaan lama, dan masa lalu yang tidak dipahami Ayu. Setelah makan, ia keluar ke taman belakang. "Ayu," Raka menyusul. "Kamu menghindar." "Aku cuma butuh udara." "Karena Helena." Ayu menatap kolam kecil. "Bukan." "Berhenti berbohong." Ayu akhirnya berbalik. "Baik, ya. Aku tidak nyaman." "Kenapa?" "Karena aku merasa bodoh." "Kamu tidak bodoh. Aku tinggal di rumahmu. Aku makan bersamamu. Aku tahu ketakutanmu. Aku tahu kamu suka kopi tanpa gula dan pura-pura tidak suka sambal. Tapi aku tidak tahu apa-apa tentang hidupmu yang lain." Raka terdiam. "Aku cuma perempuan yang kebetulan ditolong nenekmu." "Bukan." "Lalu apa?" Pertanyaan itu menggantung. Raka membuka mulut, tetapi tidak ada jawaban. Ayu tersenyum pahit. "Nah." Ia hendak pergi, tetapi Raka memegang pergelangan tangannya. "Ayu." Sentuhan itu membuatnya berhenti. "Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan kamu kepada diri saya sendiri." Ayu menatapnya. "Saya terbiasa hidup tanpa berharap siapapun tinggal. Lalu kamu datang. Kamu mengubah rumah saya, kebiasaan saya, bahkan cara saya melihat hari berikutnya." Dada Ayu terasa sesak. "Jangan bicara seperti itu kalau kamu sendiri tidak tahu artinya." "Saya tahu artinya." Namun sebelum Raka melanjutkan, suara Helena memanggil dari dalam rumah. "Raka!" Momen itu pecah. Ayu menarik tangannya. "Aku mau pulang." Hari-hari setelah itu terasa aneh. Raka lebih sering pulang terlambat. Helena mulai muncul dalam beberapa kegiatan perusahaan. Media bisnis membicarakan kemungkinan kerjasama antara keluarga Adinata dan perusahaan milik keluarga Helena. Ayu melihat foto mereka berdiri berdampingan dalam sebuah acara. Ia tahu itu hanya urusan bisnis, tetapi hati tidak pernah sepenuhnya rasional.
Suatu sore, Helena datang lagi ke butik, kali ini tanpa senyum palsu. Aku akan bicara jujur. Silakan. Aku ingin kembali dengan Raka. Telapak tangan Ayu terasa dingin. Kenapa bilang kepadaku? Karena kamu tinggal dengannya. Itu bukan urusanku. Benarkah? Helena mendekat. Aku tahu Raka menyukaimu. Ayu tidak menjawab. Tapi kamu juga tahu dunia kalian berbeda. Kalimat itu menusuk tepat di tempat yang paling ia takutkan. Helena melanjutkan. Aku tidak merendahkan asalmu, tapi hidup bersama Raka bukan hanya soal makan nasi goreng di dapur atau mengajaknya keluar rumah. Ada keluarga, bisnis, tanggung jawab, dan sorotan orang. Ayu menahan emosi. Dan menurut Anda, saya tidak mampu. Saya tidak bilang begitu. Tapi itu maksudnya. Helena terdiam. Ayu berkata, kalau Raka memilih Anda, itu keputusan dia, bukan keputusan saya, bukan juga keputusan Anda. Helena tersenyum tipis. Kamu lebih kuat dari yang saya kira. Namun setelah Helena pergi, Ayu masuk ke ruang staf dan menangis sendirian. Ia benci karena sebagian kata-kata Helena terasa benar. Malam itu, Bu Rati sedang duduk di ruang makan bersama Raka ketika Ayu pulang. Ayu, kemari, panggil Bu Rati. Ayu tersenyum tipis. Maaf Bu, saya lelah. Ia langsung naik. Raka menyusul beberapa menit kemudian. Apa yang terjadi? Tidak ada. Helena datang lagi. Ayu menatapnya. Ya, apa yang dia katakan? Bahwa dia ingin kembali denganmu. Raka terlihat marah. Saya akan bicara dengannya. Tidak perlu. Perlu. Raka, suara Ayu bergetar. Aku capek. Raka terdiam. Aku capek bertanya-tanya, sebenarnya aku ini siapa dalam hidupmu? Raka mendekat. Ayu? Tidak. Dengarkan dulu. Air mata mulai memenuhi mata Ayu. Sejak kecil, aku selalu hidup untuk orang lain. Setelah ayah meninggal, aku hidup untuk ibu dan Bayu. Aku meninggalkan mimpiku. Aku bekerja, mengirim uang, dan bilang aku baik-baik saja supaya mereka tidak khawatir. Raka tidak menyela. Lalu aku datang ke rumah ini. Aku mulai memikirkanmu. Apakah kamu makan? Apakah kamu tidur? Apakah kamu takut saat hujan? Ayu menghapus air matanya. Dan aku lupa bertanya pada diriku sendiri, apakah aku baik-baik saja? Wajah Raka berubah. Ayu, saya tidak pernah meminta kamu menyelamatkan saya. Aku tahu. Lalu kenapa kamu bicara seolah saya memanfaatkanmu? Aku tidak bilang begitu. Lalu apa? Ayu menarik napas. Aku harus pergi. Raka membeku. Apa? Aku akan mencari tempat tinggal lain. Karena Helena? Bukan hanya dia. Lalu karena apa? Karena aku butuh jarak. Raka menatapnya seolah tidak mengerti. Kamu bilang kamu akan tinggal sementara. Dan sekarang waktunya selesai. Ayu, terima kasih untuk semuanya. Raka memegang lengannya. Jangan pergi hanya karena kamu takut. Ayu menatap matanya. Kamu salah. Ia tersenyum dengan air mata di pipi. Aku pergi justru karena untuk pertama kalinya aku berani memikirkan diriku sendiri. Keesokan paginya, Ayu mengemasi barang. Kamar itu kembali kosong seperti saat pertama kali ia datang. Ia melipat 2 kain batik milik ibunya, memasukkan buku, pakaian, dan foto ayahnya ke koper. Di bawah, Raka berdiri dekat pintu. Ia tidak mencoba menahan lagi. Bu Ratih memeluk Ayu lama sekali. Kamu yakin? Ayu mengangguk. Saya cuma butuh waktu. Bimo merengek dekat koper. Ayu berjongkok dan memeluk lehernya. Jaga tuanmu. Raka berdiri beberapa langkah dari sana. Ayu tidak sanggup melihatnya terlalu lama. Selamat tinggal, Raka.
Raka tidak menjawab. Ayu menarik koper melewati halaman. Di depan pagar, ia mendengar suara Raka. "Ayu!" Ia berhenti, tetapi tidak menoleh. "Apapun yang kamu pikirkan tentang dirimu di hidup saya, kamu salah." Air mata Ayu jatuh lagi. "Kamu bukan orang yang kebetulan datang." Ayu menggenggam pegangan koper. "Kalau begitu," katanya pelan, "cari tahu siapa aku untukmu." Lalu ia pergi. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak Ayu datang, rumah kembali benar-benar sunyi. Tidak ada suara panci dari dapur, tidak ada keluhan tentang isi kulkas, tidak ada tawa. Raka duduk sendirian di depan piano. Ia menatap Tuts cukup lama. Kemudian ia memahami sesuatu yang selama ini ia hindari. Ayu tidak hanya membawa cahaya ke rumahnya. Perempuan itu sudah menjadi bagian dari rumah itu sendiri. Dan sekarang, setelah ia pergi, Raka harus memilih. Kembali menutup pintu dan hidup seperti dulu. Atau keluar dari rumah itu, menghadapi ketakutannya dan memperjuangkan seseorang yang untuk pertama kalinya membuatnya ingin benar-benar hidup. 3 hari setelah meninggalkan rumah Raka, Ayu pindah ke kamar kos kecil tidak jauh dari tempat kerjanya. Ukurannya bahkan lebih sempit daripada kamar pertamanya di Jakarta. Hanya ada tempat tidur, lemari plastik, meja lipat, dan jendela yang menghadap tembok bangunan sebelah. Malam pertama di sana, Ayu justru merasa bisa bernapas. Tidak ada rumah besar yang membuatnya terus memikirkan pemiliknya. Tidak ada Bimo yang tidur di depan pintunya. Tidak ada piano tua. Tidak ada suara langkah Raka di lorong. Tetapi justru karena semuanya tidak ada, hati Ayu terasa semakin kosong. Ia terus mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa keputusannya benar. Ia membutuhkan jarak dan harus belajar memikirkan hidupnya sendiri. Setiap pagi, tangannya hampir otomatis membuka pesan Raka. Raka tidak menghubunginya. Nisa datang membawa 2 gelas es teh dan sebungkus gorengan. "Kamu kelihatan seperti orang yang tidak tidur seminggu." "Aku tidur? 2 jam bukan tidur." Ayu mengambil bakwan. "Pak Raka datang ke mall tadi." Ayu berhenti mengunyah. "Lalu?" "Dia rapat dengan manajemen." "Bagus." "Dia tanya kamu." Ayu menunduk. "Tanya apa?" "Apakah kamu masuk kerja?" "Itu saja." Ayu mengangguk pelan. Nisa memandangnya. "Kamu berharap dia datang ke sini?" "Tidak." "Bohong." Ayu memeluk lutut. "Aku cuma ingin dia tahu apa yang sebenarnya dia rasakan." "Dan kamu?" Pertanyaan itu membuat Ayu diam. "Aku sudah tahu." Nisa mendekat. "Kamu mencintainya." Air mata Ayu menggenang sebelum sempat ia tahan. "Aku takut, Nis." "Takut dia tidak mencintaimu?" Ayu menggeleng. "Aku takut kehilangan diriku sendiri." Ayu menatap dinding. "Seumur hidup aku merasa nilai diriku ada pada seberapa banyak aku membantu orang lain. Kalau ibu bahagia, Bayu bisa sekolah, atau Raka bisa tertawa, aku merasa berguna." Nisa menggenggam tangannya. "Kalau begitu, sekarang waktunya mencari tahu siapa dirimu tanpa harus menyelamatkan siapapun." Malam itu, Ayu membuka koper dan menemukan buku lama berisi sketsa motif batik yang ia gambar ketika masih sekolah. Dulu ia ingin belajar melestarikan kain tua agar cerita di dalamnya tidak hilang. Mimpi itu tidak pernah mati. Ia hanya berhenti melihatnya. Keesokan harinya, setelah bekerja, Ayu mendatangi sebuah pusat kebudayaan kecil yang pernah ia lihat di media sosial. Di sana, ada program pelatihan konservasi tekstil dan beasiswa untuk peserta berprestasi. Ia berdiri di depan meja pendaftaran dan menarik napas. "Saya ingin tahu tentang program beasiswa." Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia melakukan sesuatu hanya untuk dirinya sendiri. Sementara itu, rumah Raka kembali sunyi. Bimo sering duduk di depan kamar Ayu yang kosong dan berlari ke pagar setiap kali mendengar suara mobil. Raka kembali bekerja penuh.
Semua orang menganggapnya semakin baik, tanpa tahu bahwa setiap malam ia pulang ke kesunyian yang terasa lebih keras daripada sebelumnya. Pada malam kelima, Bu Ratih datang. Ia menemukan cucunya duduk di depan piano. "Kamu kehilangan dia." Raka tidak menjawab. Bu Ratih duduk di sampingnya. "Dan kamu membiarkan dia pergi. Dia ingin pergi." Itu bukan jawaban. Raka menekan satu tuts. Saya tidak mau menahan orang yang merasa harus menyelamatkan saya. Nah, akhirnya kamu mengerti. Raka menoleh. Nenek tidak datang untuk memarahimu? Tidak. Bu Ratih memandangnya lama. Ayu benar. Kamu harus mencari tahu siapa dia untukmu. Raka menunduk. Saya tahu. Lalu kenapa kamu masih di sini? Raka tidak bisa menjawab. Bu Ratih tersenyum tipis. Dulu kamu kehilangan Alina dan memilih mengunci semua pintu. Sekarang Ayu pergi dan kamu berdiri di depan pintu yang sama. Ini berbeda. Benar, karena kali ini orang yang kamu sayangi masih hidup. Kalimat itu menghantam Raka tepat di dada. Malam itu, hujan mulai turun. Petir menyambar. Raka berdiri di dekat jendela. Napasnya mulai berat seperti biasanya. Namun kali ini ia tidak menutup tirai. Ia membiarkan suara hujan masuk. Ia mengingat kata-kata Ayu. Kamu masih hidup. Untuk pertama kalinya, kalimat itu tidak terasa seperti tuduhan. Keesokan pagi, Raka pergi menemui seorang psikolog yang sudah direkomendasikan Bu Ratih berbulan-bulan lalu. Ia duduk lama di ruang tunggu sebelum berani masuk. Saya tidak tahu harus mulai dari mana, katanya. Mulai dari alasan kenapa Anda datang. Raka diam lalu berkata, karena saya lelah hidup seperti orang yang sudah mati. Sejak hari itu, ia mulai menjalani terapi. Tidak ada perubahan ajaib. Ada hari ketika ia ingin mengurung diri, dan malam ketika hujan masih membuat tangannya gemetar. Namun ia berhenti berharap orang lain menyembuhkannya. 2 minggu kemudian, Helena datang ke kantor. Raka menemuinya di ruang rapat. Aku dengar Ayu pergi. Dan saya tahu kamu menemuinya. Helena tidak menyangkal. Aku hanya mengatakan kenyataan. Kamu sengaja membuatnya merasa tidak pantas. Helena terdiam. Raka melanjutkan. Masa lalu kita sudah selesai. Saya tidak akan kembali. Karena Ayu. Karena saya tidak mencintaimu. Dan karena saya tidak ingin kembali menjadi orang lama. Beberapa saat kemudian, Helena menunduk. Aku memang tidak adil kepadanya. Maaf. Raka mengangguk. Untuk pertama kalinya, mereka berpisah tanpa kemarahan. Ayu mengikuti seleksi beasiswa sambil tetap bekerja dan belajar pada malam hari. Ia lelah, tetapi bahagia dengan cara yang sudah lama tidak ia rasakan. Suatu sore, sebuah email masuk. Ayu membaca kalimat pertama 3 kali. Ia diterima. Beasiswanya tidak menanggung semua kebutuhan, tetapi cukup untuk biaya program. Ayu menangis di ruang staf. Nisa langsung memeluknya. Lihat, kamu bisa! Malam itu Ayu menelepon ibunya. Bu Sri menangis bahagia. Ibu bangga kamu membantu kami. Tapi ibu lebih bangga karena kamu kembali mengejar mimpimu. Bayu juga akan cari beasiswa sendiri. Kamu tidak perlu mengorbankan semuanya lagi. Ayu menangis sambil memeluk buku sketsanya. Seminggu kemudian, ia menerima pesan dari Bu Ratih. Besok saya ingin bertemu. Ada yang ingin saya lihat bersama kamu. Ayu hampir menolak. Namun rasa sayangnya kepada perempuan tua itu terlalu besar. Keesokan sore, Bu Ratih mengajaknya ke sebuah gedung tua yang sedang direnovasi. Apa ini? Masuk saja. Di dalam, beberapa pekerja sedang merenovasi ruangan. Ayu berhenti ketika melihat papan rancangan bertuliskan Pusat Warisan Tekstil Nusantara, lengkap dengan ruang pamer, program pelatihan, dan laboratorium konservasi kecil. Ayu menoleh. Bu,
Bukan ide saya. Jantung Ayu mulai berdebar. Raka keluar dari ruangan belakang. Ia mengenakan kemeja putih sederhana. Ayu langsung diam. Sudah lebih dari sebulan mereka tidak bertemu. Raka terlihat berbeda. Bukan pada wajahnya, tetapi cara ia berdiri. Lebih tenang. Aku akan menunggu di luar, kata Bu Ratih. Ayu memandang rancangan di dinding. Ini apa? Proyek lama perusahaan yang tidak pernah jadi. Dan sekarang, saya menghidupkannya kembali. Ayu langsung menatap Raka. Karena aku. Sebagian. Ayu menggeleng. Raka, aku tidak mau menerima hadiah besar. Ini bukan hadiah. Lalu, perusahaan akan menjalankan program ini sebagai proyek sosial. Akan ada tim profesional. Kamu juga tidak harus bekerja di sini. Ayu terdiam. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya mendengarkan. Raka menatapnya. Kamu pernah bilang ingin belajar tentang tekstil. Saya ingat. Ayu menahan air mata. Aku diterima beasiswa. Wajah Raka berubah cerah. Benarkah? Ayu mengangguk. Untuk pertama kalinya, senyum Raka terlihat penuh kebanggaan. Saya tahu kamu bisa. Mereka berdiri beberapa langkah terpisah. Ayu bertanya, kenapa baru sekarang menemuiku? Raka menunduk. Karena saya takut datang hanya untuk meminta kamu kembali dan membuat semuanya sama seperti dulu. Lalu sekarang? Sekarang saya tahu saya tidak mau kamu kembali untuk menyelamatkan saya. Raka menarik napas. Saya mulai terapi. Ayu menatapnya kaget. Saya masih takut hujan. Saya masih merasa bersalah. Tapi, saya sedang belajar menghadapi itu sendiri. Air mata Ayu jatuh. Raka mendekat satu langkah. Saya datang bukan karena saya butuh kamu untuk hidup. Ia berhenti. Saya datang karena saya ingin hidup bersama kamu. Ayu menutup mulut, berusaha menahan tangis, namun kemudian ia menggeleng. Aku belum bisa kembali. Wajah Raka menegang, tetapi ia mengangguk. Saya mengerti. Ayu menatapnya. Aku harus menyelesaikan sesuatu untuk diriku sendiri. Baik. Kamu tidak akan memaksa? Tidak. Ayu tertawa kecil di antara air matanya. Kamu berubah. Sedikit. Cukup banyak. Mereka tidak berpelukan. Tidak ada pengakuan cinta besar. Namun ketika Ayu pergi, hatinya terasa lebih ringan. 2 bulan kemudian, Ayu mengikuti kelas pertamanya. Raka tidak pernah mengganggu. Kadang ia hanya mengirim pesan singkat untuk mengingatkan makan atau mengatakan Bimo merindukannya. Ayu selalu membalas bahwa ia juga merindukan Bimo. Hanya Bimo? Pertanyaan itu selalu membuat Ayu tersenyum. Suatu sore, hujan besar mengguyur Jakarta. Kelas Ayu selesai lebih awal. Saat keluar gedung, ia melihat Raka berdiri di dekat mobil. Ayu berhenti. Kamu membawa mobil? Raka mengangguk. Kamu yang menyetir? Iya. Ayu tahu betapa besar arti hal itu. Raka berjalan mendekat. Takut? Sedikit. Lalu kenapa kamu lakukan? Raka melihat hujan. Karena takut bukan berarti saya harus berhenti. Mereka saling menatap. Ayu berkata pelan. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepadaku. Saya tahu. Lalu kenapa datang? Raka mengeluarkan payung. Karena kamu bilang kalau seseorang ingin memperjuangkanmu, dia harus tahu dulu siapa kamu baginya. Jantung Ayu berdebar. Saya sudah tahu. Ayu tidak berkata apa-apa. Raka mendekat. Kamu adalah orang yang saya cintai. Air mata Ayu langsung jatuh. Saya mencintai kamu bukan karena kamu menyelamatkan saya. Saya mencintai kamu
Karena kamu keras kepala, terlalu banyak bicara, suka ikut campur, dan selalu memakai terlalu banyak cabai. Ayu tertawa sambil menangis. Saya mencintai cara kamu melihat orang lain. Tapi saya juga ingin kamu belajar melihat dirimu sendiri dengan kasih yang sama. Hujan semakin deras. Raka melanjutkan. Saya tidak meminta kamu tinggal di rumah saya lagi. Saya tidak meminta kamu meninggalkan mimpimu. Saya hanya meminta kesempatan untuk berjalan di sampingmu. Ayu menatapnya lama. Aku juga mencintaimu. Raka membeku. Ayu tersenyum. Aku sudah mencintaimu sebelum aku pergi. Itu justru sebabnya aku harus pergi. Raka mendekat satu langkah. Dan sekarang? Sekarang aku masih akan tinggal di kos. Raka tertawa kecil. Baik. Aku akan menyelesaikan programku. Baik. Aku tidak mau perlakuan khusus di tempat kerja. Baik. Ayu memelototinya. Jangan jawab baik terus. Raka tertawa. Suara itu membuat Ayu ikut tertawa. Kemudian, perlahan, Raka mengulurkan tangan. Ayu melihatnya. Boleh? Ayu menaruh tangannya di sana. Jari mereka saling menggenggam. Hanya ada hujan Jakarta, satu payung, dan dua orang yang akhirnya berhenti mencoba menjadi penyelamat satu sama lain. Mereka berjalan menuju mobil. Setelah beberapa langkah, Ayu berhenti. Raka? Ya? Aku belum pernah naik mobil yang kamu setir. Lalu? Pelan-pelan. Raka menatapnya datar. Ayu tertawa. Serius? Raka membuka pintu untuknya. Saya juga ingin hidup lama. Ayu masuk. Di sepanjang perjalanan, hujan terus turun. Sesekali tangan Raka menegang di kemudi, tetapi ia mengatur napas dan terus melaju. Ayu tidak memegang tangannya. Ia tidak menyuruhnya tenang. Ia hanya duduk di samping. Dan untuk pertama kalinya, mereka memahami bahwa cinta yang sehat bukan tentang satu orang membawa yang lain keluar dari kegelapan. Kadang, cinta adalah dua orang yang masing-masing belajar berjalan, lalu memilih menempuh jalan yang sama. 3 tahun berlalu sejak sore hujan ketika Ayu dan Raka akhirnya memilih berjalan berdampingan. Banyak hal berubah, tetapi tidak semuanya terjadi dengan cepat. Ayu tetap tinggal di kamar kosnya hampir 1 tahun. Ia menepati janjinya untuk menyelesaikan program konservasi tekstil tanpa bergantung pada nama atau kekayaan Raka. Pagi hari, ia belajar dan praktek di laboratorium kecil. Sementara beberapa sore, ia masih bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Hari-harinya padat. Ia sering pulang dengan mata lelah. Tetapi wajahnya selalu hidup ketika bercerita tentang selembar batik tua yang berhasil diselamatkan dari kerusakan. Raka menjadi pendengar setianya. Ia tidak lagi datang membawa kejutan mahal atau mencoba menyelesaikan masalah Ayu dengan uang. Ia datang dengan hal sederhana. Bubur kacang hijau ketika Ayu belajar sampai malam, jas hujan baru karena milik Ayu bocor, atau kotak makan yang sebagian besar sebenarnya dibuat Bu Marni. Ketika Ayu bertanya siapa yang memasak, Raka selalu menjawab, "Saya membantu." "Bantu apa?" "Memilih kotak makan." Ayu tertawa. Raka juga terus menjalani terapi. Ada masa ketika ia merasa jauh lebih baik. Lalu tiba-tiba mimpi buruk datang lagi. Kadang suara petir masih membuat tubuhnya menegang. Kadang ia masih teringat Alina ketika melewati jalan tertentu atau mendengar lagu lama. Namun sekarang, ia tidak lagi memusuhi rasa takut. Ia belajar bahwa sembuh bukan berarti melupakan. Suatu malam, Ayu datang ke rumah lama setelah menyelesaikan ujian praktik. Ia menemukan semua tirai sudah terbuka. Cahaya sore masuk ke ruang tengah. Di dinding yang dulu kosong, kini ada beberapa foto keluarga. Salah satunya adalah foto Raka dan Alina saat masih remaja. Ayu berdiri lama di depan foto itu. Raka datang dari belakang.
Saya baru memasangnya minggu lalu. Ayu menoleh. Kamu baik-baik saja? Raka melihat foto adiknya. Tidak selalu, tapi saya tidak mau lagi menghapus hidupnya hanya karena takut mengingat kepergiannya. Ayu hanya berdiri di samping Raka. Kemudian Raka berkata, saya juga kembali bermain piano. Aku tahu. Dari mana? Bu Ratih mengirim rekaman. Raka menutup mata. Nenek memang tidak bisa menyimpan rahasia. Ayu tertawa. Malam itu, Raka memainkan lagu kesukaan Alina sampai selesai. Ayu mendengarkan di dekat jendela. Ketika nada terakhir berhenti, tidak ada kepanikan. Hanya kesunyian yang terasa hangat. 2 tahun setelah memulai program, Ayu lulus dengan hasil terbaik di angkatannya. Bu Sri datang dari Bantul bersama Bayu. Itu pertama kalinya ibunya naik pesawat, dan sejak tiba di Jakarta, ia terus mengeluhkan harga makanan di bandara. Pada hari kelulusan, Bu Sri mengenakan kebaya coklat muda dan kain batik kesayangannya. Ketika nama Ayu dipanggil, ia menangis lebih keras daripada siapapun, sementara Bayu berdiri bertepuk tangan. Raka, yang duduk di samping Bu Ratih, tersenyum tanpa melepaskan pandangan dari Ayu. Setelah acara, Ayu memeluk ibunya. Maaf, baru sekarang aku bisa menyelesaikan sekolah. Bu Sri langsung memegang kedua pipinya. Jangan pernah minta maaf karena berjalan dengan waktumu sendiri. Ayu menangis. Bayu ikut memeluk mereka. Aku juga lolos beasiswa, Mbak. Ayu terkejut. Benarkah? Bayu mengangguk bangga. Aku akan kuliah teknik di Yogyakarta. Jadi sekarang, Mbak tidak boleh menyirim semua gaji lagi. Bu Sri mengusap air mata. Kalian berdua keras kepala seperti almarhum bapak kalian. Hari itu menjadi salah satu hari paling bahagia dalam hidup Ayu. Beberapa bulan kemudian, pusat konservasi tekstil yang dulu hanya berupa rancangan akhirnya dibuka. Ayu bekerja di sana sebagai salah satu konservator muda. Pusat itu tidak hanya merawat kain lama. Mereka juga bekerja sama dengan pengrajin dari berbagai daerah dan membantu perempuan desa membangun usaha tanpa kehilangan teknik tradisional keluarga mereka. Suatu sore di Bantul, ia berdiri di depan sebuah bangunan sederhana yang baru selesai direnovasi. Di atas pintu tertulis, Rumah Kain Lestari. Itu adalah impian barunya. Sebuah ruang kecil untuk belajar, merawat, dan menjual karya tekstil dari perempuan di sekitar kampungnya. Bu Sri berdiri di sampingnya. Kamu yakin akan banyak orang datang? Ayu tersenyum. Tidak harus langsung banyak. Kalau rugi, kita belajar. Bu Sri menghela napas. Kamu sekarang mirip sekali dengan bapakmu. Raka datang membawa 2 kardus. Ayu, ini ditaruh di mana? Bu Sri menatapnya. Mas Raka, hati-hati, jangan sampai jatuh. Raka mengangguk patuh. Sejak mengenal keluarga Ayu, ia berubah menjadi orang yang sangat berbeda di hadapan Bu Sri. Ia yang biasa membuat puluhan orang diam dalam ruang rapat, bisa langsung mengangkat kardus tanpa membantah ketika Ibu Ayu menyuruhnya. Ayu sering menggoda. Pak CEO kalah sama Bu Sri. Raka menjawab, saya ingin umur panjang. Pada malam pembukaan Rumah Kain Lestari, halaman dipenuhi tetangga. Ada nasi tumpeng, ayam ingkung, urap, tempe bacem, dan teh panas. Anak-anak berlarian di antara kursi plastik. Para ibu tertawa sambil melihat kain yang dipajang. Ayu berdiri agak jauh dan memandangi semuanya. Raka datang ke sampingnya. Bahagia? Ayu mengangguk. Dulu aku pikir sukses berarti bisa mengirim banyak uang ke rumah. Sekarang aku tahu, sukses juga berarti bisa pulang tanpa merasa gagal. Raka menatapnya. Kamu tidak pernah gagal. Ayu tersenyum. Dulu aku tidak percaya, sekarang aku sedang belajar. Beberapa bulan setelah itu, Raka mengajak Ayu kembali ke rumah lama.
Rumah tersebut benar-benar berbeda. Ada sofa di ruang tengah, ada meja makan besar, ada tanaman di dekat jendela. Di dapur, kulkas tidak lagi hanya berisi air mineral dan makanan pesan antar. Bimo sudah lebih tua, tetapi masih berlari ke arah Ayu seolah ia baru pergi kemarin. Ayu memeluk lehernya. Aku juga rindu. Raka berdiri di belakang sambil membawa sebuah kotak kecil. Kenapa wajahmu seperti orang mau presentasi? Saya lebih takut dari presentasi. Ayu tertawa. Kemudian Raka berlutut. Tidak ada restoran mewah atau musik besar. Hanya ruang tengah yang dulu kosong, Bimo di samping, dan suara hujan dari halaman. Raka membuka kotak kecil itu. Di dalamnya ada cincin sederhana. Saya tidak akan meminta kamu menjadi alasan saya hidup. Mata Ayu langsung berkaca-kaca. Raka melanjutkan. Saya juga tidak akan berjanji bahwa hidup bersama saya selalu mudah. Ayu tertawa kecil sambil menangis. Saya hanya ingin bertanya, apakah kamu bersedia terus berjalan di samping saya? Saat saya kuat, saat saya takut, saat kamu berhasil, saat kamu gagal, saat kita sama-sama tidak tahu apa yang harus dilakukan. Air mata Ayu jatuh. Raka tersenyum. Ayu Lestari, maukah kamu menikah dengan saya? Ayu menutup mulut. Bimo menggonggong 1 kali. Ayu tertawa. Bahkan Bimo sudah menjawab. Jawaban dia tidak sah. Ayu mengulurkan tangan. Ya. Raka memasangkan cincin. Ayu memeluknya erat. 6 bulan kemudian, mereka menikah di Yogyakarta dalam upacara hangat yang memadukan adat Jawa dengan kesederhanaan yang mereka sukai. Ayu mengenakan kebaya putih, sementara Raka memakai beskap dan belangkon. Bu Sri dan Bu Ratih menangis sejak pagi, sedangkan Nisa sibuk berfoto dan mengaku sudah tahu sejak awal mereka akan menikah. Sejak kapan? Tanya Ayu. Sejak kamu bilang tinggal serumah dengan dia. Ayu memutar mata, sementara Raka tertawa. Setelah menikah, Ayu tetap bekerja dan membagi waktu antara pusat konservasi di Jakarta dan rumah kain lestari di Bantul. Beberapa tahun kemudian, tempat itu berkembang dan membantu perempuan dari beberapa desa memperoleh penghasilan sendiri. Warung Bu Sri yang dulu bocor ketika hujan sudah diperbaiki. Ibunya tetap menolak berhenti bekerja karena menurutnya terlalu banyak duduk akan membuatnya cepat tua. Bayu pun menyelesaikan kuliah dan bekerja di Yogyakarta. Suatu malam, seluruh keluarga berkumpul di rumah Ayu dan Raka. Bu Ratih duduk bersama Bu Sri. Nisa datang bersama suaminya, dan Bimo yang sudah tua tidur dekat pintu. Raka duduk di depan piano. Ayu berkata, "Mainkan lagu Alina." Raka menatapnya. "Yakin?" Ayu mengangguk. Raka mulai memainkan lagu itu. Kali ini, rumah dipenuhi orang. Tidak ada lagi ruangan yang terkunci. Tidak ada lagi tirai yang selalu tertutup. Di tengah lagu, seorang anak perempuan kecil berlari masuk dari taman. "Ayah!" Raka berhenti bermain. Anak itu memanjat ke pangkuannya. Namanya Kirana. Ia berusia 5 tahun dan memiliki rasa ingin tahu yang tidak pernah habis. Rambutnya hitam, matanya besar, dan kalau sedang marah, ekspresinya sangat mirip Ayu. Ayah belum selesai main. "Aku mau ikut." Raka menggeser tubuhnya. Kirana menekan tut sembarangan. Ayu tertawa. "Itu bukan lagu. Ini lagu buatanku, Ibu." "Judulnya apa?" Kirana berpikir serius. "Lagu Hujan Bahagia." Ruangan langsung sunyi sesaat. Ayu menatap Raka. Dulu, hujan adalah suara yang membuat Raka merasa kembali ke hari terburuk dalam hidupnya. Sekarang, putrinya membuat lagu dengan nama itu. Raka tersenyum. "Bagus." Kirana menekan tuts lagi. Hujan benar-benar turun. Petir terdengar jauh. Raka berhenti sebentar. Ayu melihatnya. "Masih takut?" Raka menarik napas. "Kadang."
Ayu mengangguk. Tidak apa-apa. Raka menatap Kirana yang masih bermain piano. Dulu saya pikir berani berarti tidak takut lagi. Sekarang? Sekarang saya tahu, berani berarti tetap membuka jendela meskipun kita tahu hujan bisa datang. Ayu tersenyum. Kirana turun dari kursi dan berlari ke jendela. Ibu, ayah, lihat! Di luar, hujan mengenai daun-daun di taman. Lampu halaman membuat butiran air terlihat berkilau. Ayu dan Raka berdiri di samping putri mereka. Indah, kata Kirana. Raka merangkul Ayu. Dulu rumah itu dipenuhi kesunyian. Raka hidup bersama rasa bersalah, sementara Ayu percaya bahwa ia harus terus berkorban agar layak dicintai. Mereka tidak menyelamatkan satu sama lain seperti dalam dongeng. Ayu hanya membuka beberapa jendela. Raka belajar bahwa ia boleh berjalan keluar. Lalu mereka memilih untuk tetap bersama. Ayu berkata, Kirana, jangan terlalu dekat dengan jendela. Baik, Ibu. Beberapa detik kemudian, Kirana membuka jendela lebih lebar. Ayu menghela napas. Raka tertawa. Dia mirip kamu. Tidak, dia jelas mirip kamu. Keras kepala. Kamu yang dulu memanjat tembok rumah saya. Karena anjingmu mengejar aku. Bimo tidak mengejar. Dia mengejar. Tidak. Kirana menoleh. Ibu dulu memanjat tembok. Ayu langsung menatap Raka. Jangan cerita. Raka duduk bersama Kirana. Dulu, sebelum menikah dengan ayah, ibumu pernah datang ke rumah sambil membawa 2 koper. Lalu, dia dikejar Bimo. Raka, Kirana tertawa keras. Ayu akhirnya ikut tertawa. Bu Ratih dan Bu Sri yang mendengar dari teras juga ikut tersenyum. Hujan terus turun. Namun malam itu tidak ada yang menutup tirai. Di tengah suara piano, tawa keluarga, dan aroma teh hangat dari dapur, rumah yang pernah begitu sunyi akhirnya benar-benar hidup. Ayu memandang Raka. Raka membalas tatapannya. Tidak perlu ada janji besar lagi. Mereka sudah tahu bahwa cinta bukan cahaya ajaib yang menghapus semua kegelapan. Cinta adalah keberanian untuk membuka pintu, meminta bantuan, mengejar mimpi sendiri, dan tetap berjalan di samping orang yang disayangi. Rumah pun bukan lagi sekadar tempat tinggal, melainkan tempat seseorang boleh takut, gagal, menangis, dan tetap dicintai. Ayu menyandarkan kepalanya di bahu Raka. Di luar, hujan turun semakin deras. Di dalam, Kirana kembali memainkan lagu Hujan Bahagia dengan nada yang kacau. Raka tertawa, Ayu ikut tertawa, dan untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, tidak ada seorang pun yang ingin menjadi penyelamat. Mereka hanya ingin menjadi keluarga, sebuah keluarga yang belajar bahwa setelah hujan, langit memang tidak selalu langsung cerah. Tetapi selama ada orang yang bersedia duduk di sampingmu dan menunggu, gelap tidak akan terasa selamanya.